Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Oke Green. Pada video kali ini saya ajak Anda untuk panen ikan koi. Yang kita panen saat ini merupakan ikan jenis soa, dan lebih jelasnya kita panennya kali ini bersama Kopral Koi lagi. Oke. Halo, assalamualaikum Pak Kopral. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini panen ikan apa saja Pak ini jenisnya? Yang ini ada kalau di air dibilang sebenarnya belum panen kalau belum panen? Ya, belum panen. Kalau untuk saya sebenarnya belum panen. Ini kan yang bagus masih dimasukkan kolam lagi. Oh, jadi ini masih proses seleksi? Ya, seleksi sebenarnya masih tahapan seleksi. Tahapan seleksian. Nah. Seleksi keberapa yang ini Pak? Ya, ini seleksi ketiga. Ini ya ketiga, mungkin keempat ini. Ya. Ini kan ya kalau yang kecil-kecil brol-brolan ini ada indukan yang di sini mungkin nelur sendiri akhirnya jadi kayak gitu ini. Oh yang gitu. Kecil-kecil ya ada ikan yang nelur sendiri jadi besar gitu. Ya kalau ini kelasnya masih seleksi soalnya yang bagus baru udah dimasukkan di kolam tadi. Gitu. Nah, ya. Jenisnya ini campurin ada soa. Ini kan masih saya dulu udah beberapa panenan karena nernya nggak terlalu banyak jadinya nggak terlalu banyak, akhirnya akan dicampur. Ini ada sanke, ada soa, ada sanke doit, ada sanke sisik gitu. Ini campur ini, cuma diratakan ukurannya aja. Untuk size-nya yang besar-besar berapa ya Pak? Yang besar-besar ini ada 25, ya 20-25. Yang kecil? Kalau yang kecil itu paling ya 10 sentian itu. 10 sentian. Kan brol-brolan aja itu. Ya, ini banyak yang nanti digoreng itu. Oke. Kalau untuk prosesnya ini kan juga kuras kolam Pak ya, itu ya. Yang kolam di sana yang dikuras. Ini prosesnya gimana Pak? Ya kalau ini saya bilang dari sore, kadang saya kalau nggak maghrib itu maghrib, kalau nggak jam 12 malam itu nanti paralonnya itu saya ganti yang pendek. Dari pendek nanti paling yang bawah ditinggal satu jengkal kayak gini gitu kan. Jadi mama sampai tinggal pulang itu nggak kehabisan. Jadi nanti paling saya jam 3 pagi itu baru ke sawah lagi. Oh gitu. Jam 3 pagi kira-kira udah pendek apa belum airnya kayak gitu. Nanti kalau belum pendek langsung mungkin kan masih sejengkal segini gitu. Nanti dibuka total akhirnya kan mungkin nanti jam 5-6 dan jam 6 udah tinggal ngambil yang kolam itu udah saat gitu kan, tinggal ngambil ikannya kayak gitu. Ini tadi prosesnya berarti pagi tadi sudah diambil sekitar jam 6 tadi Pak ya? Ya jam 6 udah diambil dari kolamnya, dimasukin ke aring sini. Masukin aring baru kita seleksi. Oh gitu. Ya, ini seleksi terus tadi yang menurut saya bagus itu masih saya besarkan lagi. Masih dibesarkan lagi? Ya masih dibesarkan lagi. Ya ini ya mohon maaf aja kayak ini sebenarnya kalau ini layak dibesarkan semua ini sebenarnya. Tapi untuk kalau saya karena ada pilihan yang lebih bagus. Ya akhirnya kan ini saya keluarkan. Yang lebih bagus lagi masih saya masukkan lagi. Gitu. Tapi kalau untuk rata-rata ini kan ini dibesarkan udah banyak yang layak yang untuk penggopi untuk. Nah, ini kan polanya kan udah lengkap semua. Polanya tuh bagus-bagus sebenarnya Pak ya. Iya. Tapi yang lebih bagus masih ada di dalam kolam sana. Karena ada yang lebih bagus kan gitu. Saya pilih yang lebih bagus saja agar di kolam kapasitasnya nggak terlalu banyak, biar cepat besar kayak gitu. Kalau setelah ini tadi dikuras, terus ini kan dimasukkan ke sini, kolam yang baru. Kolam yang kosong nanti itu diisi lagi. Kita udah pemijahan. Oh gitu. Ada pemijahan nanti paling itu dikeringkan beberapa hari. Nah biar kering bener nanti kalau udah kering baru kita kasih pupuk, kita kasih air nanti terus didiamkan paling 2 hari 3 hari biar berutung planktonnya keluar baru kita masukkan nenernya. Oh gitu. Ya. Kalau panen itu apa harus pagi sih Pak? Rata-rata pagi atau gimana? Iya, rata-rata pagi. Kalau bisa kita ngambil ikan itu posisi pas di kolam itu sebelum panas. Sebelum panas? Ya, jadi belum sinar matahari ya. Kalau bisa ya maksimal jangan sampai jam 8, jam 7 lah kalau bisa jam 7 kita udah ngambili. Gitu. Jadi soalnya kalau kita udah air udah habis terus kena panas. Kan ikan bisa bermasalah. Oh gitu. Ya kalau dibilang sini orang murat, merah-merah kayak itu. Oh. Ya karena kekurangan oksigen. Udah kena sinar matahari agak panas. Terus air udah sedikit akhirnya kan kesatan gitu orang kan ya kayak gitu akhirnya jadi bermasalah di ikan. Terus nanti di karantinanya juga susah soalnya agak bermasalah karena tadi kehabisan kekurangan oksigen tadi. Ya kalau sakit mati enggak, tapi kan akhirnya kan untuk memulihkan supaya kondisinya benar sehat bersih itu kan ada perlu waktu akhirnya. Jadi diusahakan kalau bisa sebelum panas itu tadi ya. Panas kita udah diaring ini. Sudah diaring. Ya, diaring. Kalau ikan-ikan yang sudah ada di aring ini nanti penanganannya setelah ini apa Pak?
Setelah ini nanti saya bawa pulang. Nah, saya proses mungkin langsung nanti kan saya pilah-pilah, saya masukkan akuarium. Nanti akuarium juga saya bilang nanti paling penanganan awal paling pakai garam. Pakai garam. Ya, nanti paling di bak itu dikasih garam. Kok ikan itu nanti kita tuangkan di jedong, terus ada bak yang ada garamnya, kita bersihin, mandikan, masukin ke kolam garam, baru kita masukkan ke akuarium. Oh gitu. Ya, kalau nggak di akuarium itu juga nanti dimasukin, dikasih garam. Nah, itu untuk penanganan awal itu yang utama itu garam grosok, itu langsung pakai itu. Kalau saya biasa pakai garam grosok, terus nanti saya kasih amoxicillin kadang-kadang kayak gitu. Ya, antibiotik biar kuman-kuman yang ini ya pencegahan lah intinya gitu ya. Paling itu nanti baru proses karantina di akuarium. Karantinanya berapa hari sampai ini nanti dipaket-paket untuk dijual? Ya kalau mungkin kan 2 hari aja, kadang 2 hari udah bersih. Kita kan lihat kondisi ikan. Kalau kita kan tahu kondisi ikan kita sendiri kan benar sehat. Ikan di kolam kan kita sehat. Ya mohon maaf kalau kita mungkin ngambil di petani kan kita nggak tahu ikan itu kemarin gimana, seminggu yang lalu gimana. Nah gitu kan kita masih agak berpikir kan gitu. Takutnya nanti 2 minggu yang lalu agak sakit, ini mulai sembuh dijual kan gitu ya. Ya mohon maaf gitu, maksudnya bukan ini. Tapi kalau kita punya sendiri kan kita udah tahu. Tahu kondisinya ikan benar-benar sehat ini ya. Benar-benar sehat, makanya kayak 2 hari gitu aja udah diproses untuk diposting udah bisa kalau punya saya sendiri. Saya bisa jamin kalau punya sendiri gitu. Ya. Oke, kita langsung lihat ke ikannya Pak. Ya siap-siap. Ya. Kira-kira ini nanti harganya berapa saja sih Pak untuk kita ambil harga per ekor saja. Kalau ini kan ini agak termasuk kan dibilang campur ini kan. Campur. Belum ya, soalnya ini kan jenisnya juga beda. Antara soa, antara sanke itu kan udah berbeda. Terus karakter soa sama sanke kan harganya juga ada membedakan kan kayak gitu. Ya ini kalau dibikin root enggak, kalau per ekornya baru beda-beda. Ini ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 150.000 ada. Tapi nanti kan soalnya kita proses bikin paketan itu ya lumayan susah kalau menurut saya gitu. Nah soalnya kita kan harus ngimbangkan. Ya, terus dengan jumlah yang seperti ini kan saya seringnya paketan soalnya. Paketan. Ya, paketan jarang saya berbiji gitu kan. Nah dari paketan itu nanti gimana yang bisa dipaketkan, mungkin yang saya bikin harga 50 yang seperti apa, yang 100-an seperti apa, nanti kan kita lihat kalau udah di rumah, kalau udah kita mau proses video. Nah foto video nanti baru kita imbangkan mana yang layak di harga 100, mana yang layak harga 150, mana yang layak harga 50.000. Nah gitu nanti baru prosesnya pas mulai. Kalau ini masih campur soalnya. Masih campur. Ya, masih campur body. Karakter nama ikannya juga berbeda, terus karakternya juga berbeda. Soalnya dulu pas kecilannya ikannya kalau dibilang nggak jadi cuma sedikit gitu pilihannya. Ya karena musim cuaca, terus nenernya itu pas pemijahan nenernya cuma sedikit, akhirnya kan dari berapa kolam dijadikan satu, diratakan itu kolam ini biar ukurannya segini, kolam ini segini, ya diratakan gitu. Jadi akhirnya kan nggak sama karakternya. Cuma dulu pas di kolam cuma ngeratakan ukur aja. Pas sensiran ketiga itu kita cuma ngeratakan ukur. Ini seleksi yang keempat berarti Pak? Ini tadi ya? Ini, ya. Seleksi yang keempat, masuknya kalau dibilang grade itu apa ini Pak? Pasar Padang atau? Kalau ya ini yang kalau dibilang banyak padangnya sih sana. Banyak padang. Ada banyak padang. Ya kalau di umumnya untuk kan ya mohon maaf kan gitu kan, kalau grid itu kalau bilang grid saya mohon maaf malu juga sih saya. Soalnya kan karakternya petani. Nah, pernah saya bilang gitu kan, petani sama seller sama penghobi sama orang-orang yang ngerti kontes. Itu karakternya kan gridnya udah berbeda ya gitu. Nah, ini kalau dibilang untuk seller untuk penghobi, ada beberapa yang grid A. Nah, ada yang padang, ada beberapa pasarnya juga. Nah, kalau dengan ukuran 25 cm, mungkin kayak gini kan, mungkin polanya seminim-minim kan udah enak dipandang. Ya, bilang mungkin padang kan kayak gitu enaknya disebut kan gitu. Ini padang mungkin ada grid A-nya juga kan. Kalau dibilang ukuran segini banyak bilang padang aja kan ini. Padang. Ya, Oke. Pasar padang gitu kan. Ini seleksi keempat, artinya yang di kolam ini nanti kira-kira baru panen finishnya berapa bulan lagi Pak ini? Kan nggak sampai 2 bulan kita udah lagi Pak ini. Ya. Nggak sampai 2 bulan ini nanti udah ngangkat? Kan malah kan cuma kita tergantung nanti
Ya kebutuhan duit juga sih soalnya. Ya kita mau dikeluarin pas ukuran 30 apa 35 kan nanti. Ya kalau kita nanti nggak keburu punya butuh duit ya paling dikeluarin agak besar 35 mungkin bisa 4 bulan lagi. Tapi kalau nggak tahu kebutuhan duit ya katanya 30 dikeluarin juga bisa. Gitu. Lihat kebutuhan kita petani gitu. Ya. Baik, mungkin itu kawan-kawan, bukan panen sih Pak ya, ini masih seleksi yang keempat. Belum ya tetap panen koi dari kolam tanah, tetapi yang finishnya nanti masih ada yang soalnya kan belum dikeluarin yang bagus, masih dibesarkan lagi. Bukan panen berarti panen kecil. Panen kecil seleksi. Bukan berarti ini ikannya jelek loh, lihat ini. Polanya juga sebenarnya enak-enak ya Pak ya ini. Iya, kalau dibilang kalau untuk kelas ini kan kayak gini kan udah kayak bisa dibilang. Nah, ini polanya kan sampai ujung kayak gini kan bilang grade A juga bisa ini kalau di kelas. Nah, kayak gini kan polanya kan sampai belakang juga kayak gini ya, lengkap kayak gitu kan. Pola-polanya kan enak. Kalau untuk kayak penghobi kan kalau pada umumnya kan dibilang grade A juga ada beberapa yang grade A kayak gitu kan. Tapi karena ada pilihan yang lain itu kan ya kayak Nusowa kayak gitu kan masih polanya bagus kan gitu. Kayak ini kan ya lumayan kan kayak gitu kan. Lumayan lah kan ya. Polanya kan udah lengkap semua depan sampai belakang kan ya. Enak. Yang besar itu kan ya kayak kelas ini kan ya polanya kan ya udah lumayan lengkap kan gitu kan. Terima kasih Pak Kopral. Manggilnya enak gitu aja. Sudah bisa ini tadi ikut proses panen dari pagi sampai dengan ini akan dibawa pulang untuk nantinya di paket-paket. Terima kasih untuk rekan-rekan juga yang sudah mampir di channel kami dan terus tonton kami.